Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laili dengan NIM 21040450210. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali untuk merefreshing otak kita mengenai materi yang sudah kita pelajari semester lalu tentang bimbingan konseling kelompok. Yang pertama adalah konseling kelompok. Nah, konseling kelompok adalah layanan konseling yang diberikan kepada sejumlah peserta didik ataupun konseli dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok di dalamnya untuk saling belajar dari pengalaman para anggotanya sehingga peserta didik ini dapat mengatasi masalahnya sendiri. Kemudian tujuannya dari konseling kelompok adalah memfasilitasi konseli melakukan perubahan perilaku, mengkonstruksi pikiran, mengembangkan kemampuan untuk mengatasi situasi kehidupannya, membuat keputusan yang bermakna bagi dirinya dan berkomitmen untuk mewujudkan keputusan dengan penuh tanggung jawab dalam kehidupannya dengan memanfaatkan kekuatan kelompok. Nah, ada pula langkah-langkah dari konseling kelompok. Yang pertama adalah para konseling ini ada pembentukan kelompok di dalamnya. Nah, kelompok dapat dibentuk dengan mengelompokkan 2-8 orang yang memiliki masalah relatif sama. Mereka adalah peserta didik yang merasa memiliki masalah dan secara perorangan datang sendiri ke guru BK-nya. Kemudian ada juga secara bersama-sama merasa memiliki masalah yang sama atau masalah individu dalam kelompok, kemudian datang sendiri. Dan selanjutnya bisa juga diundang oleh guru bimbingan dan konselingnya atau konselornya karena berdasarkan hasil asesmen yang didapatkan oleh guru BK ataupun observasi perilaku pada saat layanan dan juga referral dari guru mata pelajarannya. Kemudian selanjutnya menyusun RPL konseling kelompok. Dan yang kedua adalah pelaksanaan konseling. Dalamnya itu ada tahap awal atau beginning stage. Dan tahap ini merupakan salah satu tahap kunci yang akan mempengaruhi keberhasilan proses konseling kelompok. Kegiatan guru bimbingan konseling ataupun konselor itu adalah membuka sesi konseling dengan memanfaatkan dinamika kelompok seperti membangun raport dengan siswanya, kemudian membangun understanding antara lain dengan memfasilitasi masing-masing konseli untuk mengungkapkan keluhan dan alasan mengikuti konseling kelompok ini. Yang selanjutnya mendorong konseli untuk mengungkapkan tujuannya masing-masing apa, kemudian membangun norma kelompok dan kontrak bersama, kemudian mengatasi rasa khawatir siswa, kemudian mendorong siswa untuk tetap aktif, dan selanjutnya yang terakhir adalah menutup konseling. Selanjutnya tahap transisi. Nah, tahap ini adalah tahap penting karena dapat menentukan aktif tidaknya konseli dalam berinteraksi dengan yang lain. Nah, pada tahap ini konseli biasanya memiliki perasaan cemas, ragu, dan menunjukkan perilaku resisten lainnya. Oleh sebab itu, sebelum konseli berbuat sesuatu yang lebih jauh di dalam kelompok, konselor itu perlu membantu mereka untuk memiliki kesiapan internal yang baik. Nah, pada tahap ini, guru bimbingan dan konseling itu atau konselornya harus membantu agar konseli tidak cemas, tidak ragu-ragu, dan juga tidak bingung. Nah, selanjutnya tahap kerja. Nah, kegiatan guru bimbingan dan konseling atau konselor pada tahap ini adalah mengelola dan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memfasilitasi pemecahan masalah setiap anggota kelompoknya. Nah, yang ketiga adalah pasca konseling kelompok. Nah, setelah seluruh rangkaian kegiatan konseling kelompok ini sudah dilakukan, kegiatan guru bimbingan konseling ataupun konselor pada tahap ini yaitu mengevaluasi perubahan yang dicapai dan menetapkan tindak lanjutnya. Bagaimana kegiatan ini dibutuhkan secara individual setiap anggota kelompok sehingga masalah konseli itu betul-betul bisa terentaskan. Kemudian selanjutnya yang kedua menyusun laporan konseling kelompoknya. Selanjutnya adalah bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok adalah bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 2-10 peserta didik agar mereka mampu melakukan pencegahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai, dan pengembangan keterampilan-keterampilan hidup yang dibutuhkan. Nah, bimbingan kelompok itu harus dirancang sebelumnya dan harus sesuai dengan kebutuhan nyata anggota kelompoknya. Dan untuk topiknya sendiri diambil dari kesepakatan anggota kelompok ataupun langsung diberikan dari guru BK berdasarkan data tertentu. Selanjutnya langkah-langkah. Nah, ada prabimbingan, di dalamnya itu menyusun RPL, bimbingan kelompok, pembentukan kelompok, kemudian ada pula pelaksanaannya seperti pembentukan menciptakan suasana saling mengenal, menjelaskan tujuan bimbingan, menjelaskan perannya masing-masing, menjelaskan aturan atau normanya, kemudian ada juga transisi, kemudian ada inti, di dalamnya itu menetapkan topik, kemudian penutupan. Yang ketiga pasca bimbingan, di dalamnya mengevaluasi perubahan yang dicapai, menetapkan tindak lanjut kegiatan yang dibutuhkan, kemudian menyusun laporannya,
Dan ada pula teknik dari bimbingan kelompok itu seperti dapat digunakan oleh guru bimbingan dan konseling ataupun oleh konselornya, antara lain diskusi kelompok, bermain peran, dan homeroom program, dan teknik yang relevan lainnya. Waktu yang dibutuhkan pada setiap sesi itu antara lain 45 menit sampai 90 menit sesuai kesepakatan bersama. Begitu pula jeda antar sesi tergantung pada kesempatan yang dimiliki oleh para anggotanya sendiri. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai bimbingan kelompok. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.